Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, semoga Allah mengizinkan. Bab Perpu pengampunan bersyarat. Subbab pengkhianat bangsa. Pada awal era reformasi, rakyat Indonesia mengharapkan kehidupan mereka lebih hidup yang sejahtera dan atau setidak-tidaknya di dalam keadaan kehidupan yang layak. Karena satu, pada tahun 1999 presidennya Gus Dur, negara membuat undang-undang yaitu pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pada tahun 2002 presidennya Ibu Megawati, negara membentuk lembaga independen ad hoc itu KPK. Dan yang ketiga, pada tahun 2010 presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, negara mengeluarkan undang-undang TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, pada tahun 2025 presidennya Bapak Prabowo, dan pada tanggal 15 Mei itu Bapak Supratman, itu Menteri Hukum, telah menjelaskan, menyampaikan kepada mass media bahwa pemerintah sudah membuat draft rancangan undang-undang perampasan aset dan sudah diserahkan ke DPR. Akan tetapi dengan adanya gerakan akhir Agustus, mereka mengadakan tuntutan 17+8 dan diantaranya tentang undang-undang perampasan aset, sehingga sampai saat ini undang-undang tersebut belum disahkan oleh DPR. Namun demikian kami berpendapat undang-undang perampasan aset bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru, karena rakyat masih belum mempercayai dengan pemerintah maupun DPR. Dan kenyataannya, ya, untuk hal itu, ya, mohon disimak pada bab latar belakang gagasan pada subbab undang-undang perampasan aset. Namun demikian, beberapa undang-undang yang tersebut di atas sebenarnya adalah senjata yang ampuh, tetapi ternyata mandul. Mengapa itu terjadi? Banyak masalah, banyak permasalahan. Di antaranya aparat hukum tidak melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh negara. Mengapa itu terjadi? Ya, bla 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 bla. Kami tidak tahu. Bahkan para penjahat ekonomi sepertinya menganggap bahwa kekayaan negara adalah milik warisan dari nenek moyangnya, sehingga dia melakukan kejahatan ekonomi. Sepertinya dia tidak mereka menganggap bahwa kekayaan negara
dianggap itu warisan dari nenek moyangnya, sehingga mereka sama sekali tidak menyesal, bahkan bangga melakukan kejahatan ekonomi tersebut. Maka sangatlah tidak pantas orang-orang yang melakukan kejahatan ekonomi itu menyandang predikat sebagai seorang negarawan, karena memang mereka itu musuh negara, mengkhianati bangsa dan mengkhianati Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akibatnya bencana alam ada di mana-mana, kekayaan alam dijara raya semena-mena, pembunuhan mutilasi ada di mana-mana, dan sebagainya. Untuk itu, simak latar belakang gagasan sebab takut laknat Allah. Demikian yang kami sampaikan, dan untuk segmen berikutnya yaitu ikuti Tinta Emas. Salam.